mata kuliah yang terakhir lah, yang semester lalu itu, antara akuntansi sama komputer akuntansi. Nah, nanti pun kan di pelajaran depan kan komputer akuntansi, insya Allah kita pun jumpa. Kamu bisa pelajari video-video kakak-kakak senior kalian dan video mengajar saya. Jadi nanti bisa lebih cepat ya, jadi lebih enak. Nggak susah lagi mengajarnya. Mudah-mudahan sih semester depan kita sudah offline ya, sudah offline. Mudah-mudahan ya, itu kondisinya. Baik, kita lanjut. Jadi kalaupun kalian tidak menjadi auditor, kalian pastinya akan diaudit. Posisi apapun itu nanti. Posisi apapun itu nanti kamu pasti diaudit. Ya, itu kondisinya. Nah, kembali ke urgensinya tadi. Ya, termasuk di kitanya itulah urgensinya ya. Kalau bukan kita yang memeriksa, pasti kitanya diperiksa. Sedangkan pemeriksa aja pasti diperiksa. Apa yang diperiksanya? Nah, gitu. Bagaimana dia memeriksa? Pemeriksa diperiksa. Bagaimana dia memeriksa? Nah, itu ada kegiatan itu. Ya. Siapa yang meriksa? Pemeriksa, Pak. Yang meriksa pemeriksa biasanya pemeriksa selevel, namanya istilahnya kalau di auditor itu peer review. PER. Peer review. Artinya sesama kita memeriksa. Kan gitu ya. Ya, sesama kita memeriksa. Itu namanya peer review. Atau ya instansi ataupun pihak berwenang, pemerintahan misalnya. Ya, pemerintahan. Baik, ini ada tampilan ya, ada tampilan yang terkait dengan audit itu sendiri. Coba kita cek, kita cerita tentang urgensinya. Ini kalau masalah buku lah, saya kira kalau buku kalian tinggal download aja ya, kalian tinggal download saja, nggak begitu apalah ya, mana aja pun sumbernya saya nggak ada masalah. Tapi ini adalah salah satu sumbernya ya, audit, teknik audit apa namanya, pengantar auditnya, introduction. Jadi audit ini di sini disebutkan introduction to assurance and finance statement auditing. Jadi audit itu pun fungsinya mengassurance, bukan insurance ya, assurance. Assurance itu artinya penjaminan, ya, penjaminan. Ini ada bukunya. Nah, ini latar belakang Man of Auditing and Assurance. Adanya permintaan untuk pemeriksaan audit dan penjaminan. Jadi karena memang semakin banyak perusahaan yang ada di dunia ini, banyak perusahaan yang ada, jadi butuh jasa audit. Itu rendah kali latar belakangnya. Ini terlalu kulit sebenarnya, ya kan? Tapi itulah saya bantu tadi pengertiannya. Kalaupun kalian tidak diaudit, kalian pasti diaudit. Jadi begini, kita kalau cerita tentang urgensi audit, kita cerita tentang dunia usaha, bisnis. Ya, dunia usaha atau bisnis. Di sini disebutkannya public company. Ya, public company ataupun perusahaan lah, usaha. Ya kan, apakah dia menjual barang, sell stock, or bonds atau bond to public, atau minta pinjaman ke masyarakat, atau memberikan masyarakat pendapatan, ya kan, valid interest, bunga mungkin di sini sebutkannya, proper use atau barang-barang yang digunakan, ataupun penjaminan atau pelayanan stewardship. Jadi istilahnya, intinya dunia usaha itu kan istilahnya bisnis ya, bisnis yang menjual, membeli, ya kan, melayani, kan begitu ya bahasanya. Yang tentu di situ ada yang namanya prinsipal. Prinsipal di sini pengertiannya owner, punya duit, ya, yang punya duit ataupun punya modal. Kelihatan kan apanya, PowerPoint-nya?
Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi prinsipal itu pengertiannya pemodal, ya, ataupun yang punya uang, orang kaya. Sedangkan agent itu bahasanya yang kita bisa artikan pengelola. Ya, jadi seperti yang saya bilang di dunia bisnis mungkin atau di kelas kalian dulu pernah saya ngomongkan, sebenarnya tidak semua orang kaya itu bisa mengelola usaha, tapi dia kaya, banyak uangnya. Makanya sebenarnya kalau saya bisa bilang rezeki dengan pendidikan itu tidak juga berbanding lurus. Rezeki dengan tadi pendidikan ya, rezeki dengan kerja keras pun tidak juga berbanding lurus. Kalau kamu cerita rezeki itu memang rahasia Allah, ya, langkah rezeki pertemuan maut itu memang rahasia Allah. Artinya kita tidak tahu seperti apa. Ada orang yang malas-malas, kayanya dia, ya kan? Ada yang orang misalnya yang kerja keras, kaya juga dia. Nah, itu biasa ya, yang kerja keras biasa. Tapi di sini yang kita tampilkan itu adalah pemilik modal ataupun orang kaya yang tidak bisa mengelola uang. Jadi dia hanya membutuhkan orang untuk mengelolanya. Itu yang dibutuhkannya agent ataupun manajer, kan gitu ya. Jadi pengelola. Ada pengelola, di situ sisi ada pemilik modal. Nah, yang pemilik modal ini memberikan sumber daya, apakah itu uang, apakah itu bangunan, apakah itu harta-harta lah, ya, untuk mengelola perusahaan, ya kan, untuk mengelola perusahaan. Jadi yang secara umum di masyarakat sekarang ini yang namanya manajer ini profesional ini yang diharapkan ya, itu maksudnya. Kalau kamu mau jadi direktur bisa, direktur ataupun itu bisa, gampangnya bikin dunia direktur. Tinggal kamu buat perusahaan, lalu kamu jadi direkturnya, ya kan? Datang saja ke notaris, minta buatkan CV ataupun PT, ya kan? Kumpulkan beberapa KTP, 2-3 KTP, dah kamu jadi direktur di satu perusahaan. Perusahaan apapun itu terserah, ya kan? Bisa jadi direktur seperti itu. Tapi mengelola perusahaan ya belum tentu. Ya. Jadi levelnya agent atau manajer itu dari direktur ke bawah ya. Itu profesional. Ya. Bisa dia yang owner, dia juga direktur bisa. Bisa. Itu perusahaan pribadi biasanya. Yang dia sendiri punya perusahaannya lalu dia direkturnya. Itu bisa. Ya. Tapi kalau sudah semakin besar, model-model seperti misalnya contoh BCA, apalah misalnya Krakatau Steel atau yang besar-besar, perusahaan-perusahaan yang besar itu, Pupuk Iskandar Muda atau pokoknya yang besar-besar itulah, itu bukan yang direktur itu bukan pemiliknya, bukan pemegang saham direkturnya. Direkturnya itu memang profesional, digaji untuk mengelola perusahaan, kan begitu, digaji untuk mengelola perusahaan. Mengelola di sini maksudnya ya mengatur supaya perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba, ya kan, mendapatkan laba. Nah inilah mindset ini dulu saya terangkan ke kamu sebelum kita masuk ke urgensinya audit. Ya, jadi di dunia usaha itu ada yang namanya pemodal, ada yang namanya agent ataupun pengelola. Itu sudah kalian pahami dan orangnya berbeda ya. Bisa orangnya satu, bisa. Itu kalau perusahaannya kecil. Kalau perusahaannya besar, biasanya pemodal dan pengelola itu berbeda. Kita ambilnya lebih luas. Kita ambil yang pemodal dan pengelola itu berbeda orangnya. Ya, berbeda orangnya. Oke, sampai di situ kalian pahami bahwa dunia usaha itu ada yang namanya pemodal, berbeda orang dengan pengelola. Sampai di situ. Nah, ini namanya the role of auditing. Coba kamu perhatikan pelan-pelan di sini, ya kan? Perhatikan pelan-pelan di sini. Ya? Izin Pak, ini layarnya nggak ini Pak, masih di cover Pak. Layarnya masih di cover? Iya ini PowerPoint-nya Pak. Iya. Iya Pak. Sekarang
Sekarang the role of auditing. Ada yang nengok? Chapter 1, Pak. Masih chapter 1, Pak. Masih chapter 1. Bacaannya. Kalau ini? Ya. Udah Pak. Udah Pak. The role of auditing, Pak. Udah Pak. Ya. Oh, berarti tadi belum. Ini tadi yang saya ngomong principle dan agent tadi itu ini. Ya, yang principle of audit agent itu ini. Lalu ini dia yang namanya the role of auditing. Oke, pokoknya nggak bisa dibikin apa dia nggak bisa dibikin besar aja. Nah, apa? Baik, coba kita bahas di sini. The role of auditing. Kelihatan ya? Jelas tulisannya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Ya, jelas Pak. Baik. Kelihatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi di bisnis itu ada dua pihak, yaitu principal ataupun istilahnya owner di situ ya, owner. Sedangkan yang di sebelah kanan itu agent ataupun pengelola. Ya, pengelola. Direktur levelnya level direktur ke bawah. Ya. Levelnya level direktur ke bawah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini prinsipal ataupun owner memberikan modal. Principal provides capital and hires agent to manage it. Principal menyediakan capital, modal, barang modal, sumber daya, baik sumber daya uang ataupun sumber daya apapun itu untuk dimanage oleh agent. Ya, diolah atau dikelola oleh agent ataupun direktur ke bawah. Kan ini dia. Lalu direktur berkewajiban memberikan, ini dia ke sini, yang satu ini. Agent is accountable to principal. Kewajiban agent kepada principal, kepada owner itu adalah provides financial report, laporan tentunya. Sudah dikasih modal, sudah dikasih uang, sudah dikasih barang, sudah dikasih istilahnya sumber daya, lalu diolah sama si agent, dikelola. Kewajiban oleh agent ini atau pengelola ini adalah memberikan laporan. Memberikan laporan keuangan, financial report. Kan gitu. Ini dia pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kan itu. Nah, cuma ada cumannya. Life's never flat. Ya kan? Itu kata siapa? Life's never flat. Iklan Citato, Pak. Kata Citato katanya, ya kan? Cita-citato ya. Cita-citato. Jadi life's never flat artinya apa? Ada petir di antara mereka ini. Oh, ini kan petir nih. Ada petir di antara principal owner dengan agent atau manager. Ada dua penyebab petirnya itu. Apa itu? Itu yang pertama adalah information asymmetry. Yang kedua adalah conflict of interest. Nah, itu ada dua. Jadi artinya seperti istilah life's never flat, ini pasti ada di dunia ini. Apa ini information asymmetry? Ada yang bisa kasih pandangan? Kira-kira apa itu kamu yang menurutmu informasi asimetri? Kebayang kemana arahnya? Arahnya itu adalah ke gosip, hoax, fitnah. Nah, jadi di antara principal dan agent ini risikonya itu adalah satu, adanya saling menggosip itu, gosip, fitnah, hoax, itu ada nih. Lalu ada yang namanya conflict of interest. Conflict of interest itu contoh nih misalnya. Di principal ini, di owner ini ada 3 orang. Di manajer ini, di direktur ini ada 3 orang juga. Ada direktur utama, ada direktur keuangan, ada direktur operasional. Di sini ada 3 juga pemodalnya. Nah, satu pemodal berharap
yang jadi direktur saudaranya. Model kedua berharap direkturnya itu saudaranya juga. Kan begitu. Ya kayak di sinetron itulah. Kayak di film-film itu yang memperebutkan kekuasaan di perusahaan atau lain sebagainya. Seperti itu kejadian gitu loh. Itu bukan sesuatu yang omong kosong begitu ya. Ya karena memang intinya manusia. Ya kan, intinya manusia. Ada nafsu dan ada juga setannya. Ya, setan tentu tidak akan bosan mengajak manusia untuk join dengan dia di neraka aja pastinya. Jadi tinggal kita harus memahami itu. Jadi ada information asymmetry dan ada conflict of interest. Ini yang never flat tadi. Selagi masih kamu mijak kaki ke bumi, ini masalah pasti ada. Ini atau awal muasalnya. Dan inilah adalah masalah yang paling senang diduduki sama setan. Ya, artinya kamu nggak mungkin nggak percaya sama setan kan, baik berupa jin maupun manusia, karena itu ada di Quran, kan gitu. Setan itu bisa berupa jin dan juga berupa manusia. Yang penting dia mengajak kepada kehancuran, mengajak kepada dosa, kan gitu. Siapa yang nggak percaya ada setan, kemungkinan besar dia nggak percaya ada Allah. Kan begitu ya. Karena memang iblis atau setan itu memang diciptakan. Kan gitu. Nah, jadi dia masuk di sini. Dia masuk di information asymmetry dan conflict of interest. Ya. Adalah gosip, adalah isu, adalah ketidaksenangan, adalah bahasanya ketidakpuasan, sehingga partai orang pun direbut juga. Itu yang kejadian terakhir nih, ya kan? Asik yang terakhir ini, ya kan? Ini juga itu asal muasalnya itu, ya kan? Kejadian yang terakhir ini conflict of interest, ya kan? Ya, Pak. Istilahnya kan conflict of interest. Kepingin kah? Itu udah bahasa, kalau sudah cerita bahasa kepingin ya. Jadi iblis itu paling senang kalau ada kata-kata kepinginnya. Apalagi kepinginnya itu berlebihan. Ya, kepinginnya itu yang tidak sesuai dengan yang di kitanya. Kan gitu ya. Itu dia kepinginnya ini. Sehingga biasanya iblis itu atau setan itu gampang duduk di situ. Sebenarnya iblis itu pun setan itu lemahnya ya. Kamu kira dia ada kekuatan? Mana mungkin itu yang mencekek-cekek orang itu, apa katanya jin-jin yang setan itu. Enggak lah. Enggak gitu-gitu juga, itu kan film saja. Tapi dia bisa menggerakkan. Nah, itu ya. Bisa mengalihkan binatang, bisa menggerakkan orang dengan bisikannya. Ya kan, dia bisa menggerakkan orang, dia bisa menghilangkan kesadaran orang sehingga melakukan apa yang dia. Tapi kalau dianya nggak ada apa-apa. Ya kan, dianya nggak bisa apa-apa. Hanya berbisik saja dia. Ya kan? Ya kalau kamu lihat hantu-hantu itu pun, itu kan nggak ada. Itu pastinya ada bantuan gitu ya. Ada bantuan, dia hanya sekedar backup kan gitu ya istilahnya. Enggak dianya itu. Ya enggak dianya. Itulah kondisinya ya. Jadi kembali ke yang tadi ini. Jadi ketika ada conflict of interest, maka apa efeknya bagi role of auditing ini? Apa efeknya bagi siklus ini? Efeknya bagi siklus ini adalah laporan yang dibuat oleh agent, laporan yang dibuat oleh manajer, laporan yang dibuat oleh direktur, itu nilainya, kepercayaannya jadi itu turun. Kualitasnya itu jadi turun ya. Ya. Jadi tidak accountable lagi. Kalau sudah ada cerita-cerita ini, apa masalahnya, Pak? Masalahnya laporan itu tidak diakui. Loh, bisa gitu? Ya iyalah. Ya balikkan lagi ke kita. Kalau kamu datang orang, kamu suruh buat kegiatan, lalu dia
orang yang sudah hendak kamu percaya, apapun yang dibilangnya kira-kira kamu percaya. Orang yang pernah tahu, yang kamu tahu dia itu nokoh atau berbohong, apakah kamu percaya apa yang diomongkannya selanjutnya? Enggak, Pak. Berat ya, berat sekali. Karena orang berbohong itu biasanya kontak dia. Sekali berbohong dia akan melakukan bohong kedua untuk minimal untuk menutupi bohong yang pertama. Maka dia akan berbohong yang kedua, dia akan berbohong yang ketiga untuk menutupi yang kedua, dia akan berbohong keempat, seterusnya. Sampai dia pun sebenarnya kamu lihat ada orang yang dia sendiri tidak percaya apa yang dia bilang. Dia sendiri tidak yakin apa yang dia bilang. Nah, itu harus indikasi kalau dia sebenarnya sering berbohong. Atau yang kedua, ya dia ngobrol jujur, ya kan? Jujur aku nih, ya yang ini aku jujur nih, yang ini aku jujur. Berarti yang lainnya nggak jujur. Kenapa kita harus percaya yang satu ini? Ya kan? Hanya karena dia bilang dia pas ini dia jujur kan gitu ya? Ya nggak bisa lah. Ya, jadi kembali ke di sini makanya auditing ini memang kita sangat bersinggungan dengan perilaku ya, dengan perilaku manusia. Ya, kita akan bersinggungan dengan perilaku manusia. Ini kondisinya ya. Jadi ketika laporan si agent atau manajer itu tidak diakui, maka dia butuh penjamin. Nah, backup juga di sini bisa bahasanya. Bahasa kitanya backup lah ya. Penjamin, assurance. Dia akan panggil, ini dia, auditor. Agents hires auditor to report on the fairness, kewajaran of agents financial report, laporan keuangannya agent atau manager. Agent pays auditors to reduce principal information risk. Jadi dia bisa, audit ini bisa menurunkan resiko ataupun ketidakpercayaan, meningkatkan kepercayaan, menurunkan ketidakpercayaan dari si prinsipal kepada agent karena diakibatkan dari yang dua ini, dari information asymmetry dan conflict of interest. Ini kejadian ya. Memang awalnya audit itu seperti ini muncul. Ya. Lalu auditors gathers evidence, mengumpulkan bukti to evaluate fairness, untuk mengevaluasi kewajaran dari agent financial report, laporan keuangan manager. Auditor issues audit opinion to company agents financial report. Jadi ada opini nanti. Hasilnya itu, hasil dari pemeriksaan si auditor terhadap financial reportnya si agent, itu adalah yang namanya opini. Opini. Mengatakan tingkat kewajaran dari financial report ini. Ya, kita cerita bukan cerita benar. Kalau auditor ini bukan cerita benar. Auditor ini cerita wajar. Fairness. Ya, fairness itu lebih dekat ke wajar. Ya, bukan ke benar, tapi ke wajar. Ya, jadi seperti inilah the role of auditing itu, urgensinya ini. Ya, jadi kita di sini, profesi ini di sini, ya, bisa membantu si agent dalam meningkatkan ini di sini, adding credibility to the reports and reducing principal information risk. Naikkan kredibilitas laporan. Ya. Jadi apapun ceritanya sebenarnya kalau diperiksa sama pihak ketiga atau pihak luar, kamulah ini contohnya. Ya, kamu sarjana terapan bisnis kan gitu kan. Siapa yang bilang politeknik? Ujilah dulu pihak luar. Diuji sama pihak luar politeknik. Lulus, maka nilai kamu lebih lebih meningkat.
ya lebih meningkat ya. Ya makanya sebenarnya sih pada prinsipnya objektivitas itu juga yang penting ya. Saya tidak tahu apakah kelas kalian masih seperti yang dulu orang-orangnya, ada berkurang? Masih tetap Pak 27 orang Pak. 27 orang kan? Iya Pak. Jadi masih ya syukurlah dari awal dari semester 1 ini. Iya Nah, Pak. ya. Iya Pak. Iya Pak, dari semester 1. Semester 1 27 7. orang. Bagus lah kalau memang bisa. Karena jarang-jarang tuh. Dari semester 1 sampai terakhir itu terus komplit itu. Ya kelas yang sebelah juga kan out 1. Anak dosen lagi. Ya, anak dosen itu. Ya kan. Jadi Politeknik berusaha, bukan berarti paling baik, tidak. Berusaha untuk objektif, ya. Kalau ditanya kekurangan-kekurangan ya pasti ada. Tapi Politeknik berusaha, ya. Artinya yang udah DO itu yang udah parah kali lah itu. Jadi nanti berimbas ke kalian. Artinya apa? Gara-gara nila setitik rusak susu sekota. Kan nggak ada lagi belanga sekarang susu pakai kotak semua kan. Jadi kalau gara-gara nila setitik rusak susu sekota 1 liter lumayan loh, ya kan. Jadi maksudnya seperti itu, maksudnya jangan sampai yang lain kena imbasnya, ya, jangan lain sampai kena imbasnya. Parah, mungkin di antara kalian ini ada yang parah, mungkin anak dosen ada yang parah, berarti dia lebih parah lagi lah itu, ya kan, berarti dia itu lebih parah lagi itu. Dan bukan dia yang pertama keluar ya, untuk anak dosen, dari dulu ada, ya, dari dulu. Kalau kamu tengok anak dosen di sini yang parah, berarti yang keluar itu lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi, ya, jadi kembali. Tapi ya janganlah berlomba parah-parah pula ya kan. Janganlah berlomba yang jelek-jelek. Berusahalah menjadi lebih baik. Ya, berusahalah menjadi ya mungkin bisa jadi rezekinya bukan di sini. Kalau saya sih nengok anak-anak yang DO itu pernah saya wali kelas yang datanglah dia nangis-nangis. Wow, ya saya cuma bisa bilang ya pasti bukan satu dosen yang dikasih dia nilai rendah ya, bukan satu dosen, bukan gara-gara satu dosen itu. Saya yakin itu bukan gara-gara satu dosen. Itu minimal 3 dosen. Itu minimal 3 dosen. Kalau gara-gara satu dosen aja, paling D lulus juganya. Kan lulus juganya. Tapi kalau gara-gara 3 dosen, itu kemungkinan. Jadi pernah dia nangis-nangis datang, saya cuma bisa bilang, mungkin rezeki kamu bukan di sini, mungkin rezeki kamu di tempat yang lain. Bisa jadi yang sesuatu yang kamu sukai, rupanya tidak baik untuk kamu. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak sukai, itu malah jadi lebih baik untuk kamu. Itu kan ada hadisnya, ya kan. Quran pun, ya kan. Kita kan agamanya Islam kayaknya di sini semua. Islam kan semua kan. Islam Pak. Nah, itulah makanya. Baik, nah inilah kita kembali ke urgensinya. Jadi ketika kalian kan awal kuliah ini kan audit, ketika kalian ditanya untuk apa rupanya belajar auditing itu, inilah dia. Kamu bisa sebagai auditornya di sini, kamu bisa sebagai di sini yang membantu manajer membuat laporan kan. Yang membantu manajer, kamu bisa di sini, dan kamu bisa di sini. Tapi kan tetap terlibat sama kegiatan audit ceritanya. Jadi tetap harus kamu pelajari seperti apa audit itu. Kalau ditanya profesi auditor ini, ya sangat menyenangkan karena kamu nanya sama orangnya, ya kan, sangat menyenangkan. Apa enaknya jadi auditor Pak? Itu mungkin ada yang nanya. Enaknya kita seperti pejabat sebentar, ya, seperti pejabat sebentar. Nggak usah lama-lama lah, nggak bagus lama-lama, ya.
Artinya pejabat itu memang menjabat itu ya, itu memang menghanyutkan kalau bagi kita. Macam kita nggak bisa apa-apa jadinya. Masuk pintu mobil, dibukakan pintunya, tas dia bawakan, kan gitu-gitu kan. Makan apa? Kita makan apa hari ini Pak? Nah, gitu-gitu. Itu sudah saya rasakan. Menyenangkan, ya menyenangkan sebentar aja tapi ya jangan lama-lama. Ya sudah kita lewati yang kayak gitu. Ya sudah yang kita lewati yang kayak gitu. Karena memang bukan apa namanya. Kalau misalnya dari segi apanya, dari segi uangnya, alhamdulillah. Dari segi uangnya pokoknya menyenangkan. Ya, menyenangkan. Karena yang namanya orang kaya itu adalah orang yang ketika membutuhkan sesuatu ada. Itu kan pengertian orang kaya itu. Ketika dia perlu sesuatu, ada saat itu juga. Nah itu dia jadi orang kaya itu. Ya kan. Ya, ada kepingin apa, ada kepingin ini ada, kan gitu ya. Itu kalau udah kamu merasakan seperti itu sudah masuk kategori orang kaya kamu. Ya, itu masuk kategori orang kaya. Tapi kalau sudah banyak kali kepinginan tapi nggak ada terpenuhi, itu kamu termasuk orang miskin berarti. Ya kan, terlalu banyak pengennya, ya kan, terlalu banyak kepinginan, nafsu besar tenaga kurang, kan gitu jadinya. Tapi ya intinya kita harus bersyukur. Nah, dari segi uang, oke. Dari segi kalau kalian yang milenial ini, ya dari segi jalan-jalan, saya bilang kemarin ya, dari segi jalan, tentu kita akan jalan-jalan. Kita harus cek fisik, stock name, on the spot. Nah itu bahasa-bahasanya. Ya, bahasa-bahasa teknisnya di auditor itu seperti itu. Cek fisik, ya kan, cek lapangan. Kita harus datang. Karena memang bagian dari kertas kerja kita itu harus cek. Ya, harus cek fisik. Jadi jalan datanglah, pergi kemana, ya keluar negeri. Kalau memang ada asetnya di luar negeri, kita keluar negeri. Kalau memang ada asetnya ke hutan, kita ke hutan. Ya, bukan mesti harus ke kota aja ya, hutan pun juga lah. Harus ke hutan Pak, iyalah, ke hutan lah. Ya kan, ke hutan kita. Ya, makanya kadang kalau ngaudit itu, kalau ngajak perempuan payah kalau ngaudit itu. Iya kan? Saya pernah ada satu tim saya ada anggota saya ibu-ibu lah, gitu kan, mau ke lapangan 3 hari aja, 3 hari. Kalau 3 hari kita bawa 1 ransel ya, yang laki-laki. Yang perempuan, aduh, bawa 3 koper dia bawa. Karena dia baju pagi lain, baju siang lain, baju sore lain, baju malam lain. Sepatunya ada berapa? Aduh, tapi memang enggak banyak, enggak seperti itu ya, apa namanya, merepotkan memang, dan memang sekarang khawatir juga ngajak perempuan keluar kota atau kemana, itu kan payah ya. Biasanya sih perempuan yang kerjanya di kota-kota aja, di on desk gitu ya, di lapangannya enggak. Tapi ada juga sih anggota saya sampai ke pulau-pulau di Nia sana, perempuan. Nanti coba kita hubungi dia, kita minta, ini enaknya daring ini, salah satu enaknya daring ini, nanti di jam kuliah ini kita coba hubungi dia, kita kasih link ini, masuklah kan gitu ya. Dia bisa kasih tahu pengalaman dia ngaudit di mana anggota-anggota saya dulu di kantor akuntan. Mungkin nanti kita senior kalian pun bisa kita ajak kemari. Ada yang udah masuk inspektorat di tebing, ada yang auditor di Jakarta, ada alumni kita yang jadi auditor ya. Jadi tapi yang dominan di 3, yang di D4 saya belum dapat sih ya, saya belum dapat yang di D4. Nggak tahu saya kenapa kok terlalu khawatir dia. Anak-anak D3 malah banyak
Yang sedihnya nah D3 sekarang tidak ada mata kuliah audit. Ya, sedih. Padahal kenyataannya alumninya ada yang jadi auditor. Nah, itu yang jadi membingungkan sebenarnya. Ya, nyusun kurikulum pastinya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, inilah dia urgensi audit tadi. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan secara umum, ya, secara umum tentang audit. Silakan. Kalau memang kamu, ini saya buka di awal. Secara umum tentang audit itu seperti apa, silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira ada? Belum, Pak. Apa tuh? Belum ada yang mau ditanya, Pak. Hah? Belum ada yang mau ditanya, Pak. Iya. Belum ada yang mau ditanya jadinya. Yang lain? Ya itu kan si Cita Putri. Yang lain kira-kira? Apa kira-kira secara umum? Secara umum dulu. Pak, dari saya Pak, untuk Polmed Pak pernah diaudit kapan aja Pak kalau boleh tahu? Oh, pernah lah. Nah, Ya, pernah. iya boleh Kalau Bapak ceritakan Pak. oke, itu nanti kita masuk sebenarnya ke jenis audit ya. Jenis audit dulu materinya. Jenis audit itu ada audit eksternal, ada audit internal. Ya, itu nanti sebenarnya. Tapi kalau untuk Polmed, Polmed ini kan namanya lembaga ya, lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan. Audit yang dilaksanakan semua entitas ataupun semua organisasi yang ada di Indonesia ini kemungkinan besar pasti diaudit. Untuk eksternal itu ada 3. Itu kantor akuntan publik. Yang kedua, kalau dia pakai uang negara, dia BPK. BPK yang di sini ya, bukan BPK yang di Padang Bulan, olah kisat gitu bukan. Ya, BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, kalau BPK itu kan lain, kalau olah kisat. Yang ketiga, auditor pajak. Ini yang eksternal nih. Ya, yang ini yang di role of auditing ini auditor yang bisa meningkatkan itu yang kantor akuntan publik. Dia bisa meningkatkan kredibilitas dari laporan si manajer. Orangnya siapa? Auditornya kantor akuntan publik. Kalau yang menggunakan uang negara, laporannya bagaimana ditingkatkan kredibilitasnya? Diperiksa oleh BPK. Nah, ya kan, Polmed sebagai salah satu lembaga negara, lembaga pemerintah gitu ya, bidang pendidikan, itu yang meriksa tentu adalah BPK eksternal, karena dia karena kita pakai uang negara. Karena yang gaji saya, yang membuat kegiatan ini, yang gaji saya ini, atau kegiatan operasional Polmed, itu yang biayai uang negara, bukan uang kuliahmu. Ya, bukan uang kuliahmu yang bayar gaji saya. Beda posnya. Uang kuliahmu itu masuk ke PNBP. Ya, pendapatan nasional bukan pajak, dia akan masuk pendapatan negara bukan pajak. Sedangkan kami biaya pegawai negeri. Jadi tidak nyambung dia. Tidak ada langsung itu uang kuliah adalah gaji kami, enggak. Kalau dikait-kaitkan panjang mungkin iya. Panjang sekali tapi kemungkinan tidak. Ya, tidak terkait secara langsung. Ya. Jadi kegiatan operasional Polmed ini diambil dari kas negara, kasih ke sini, dibuat kegiatannya. Listrik, air, telep, apa semua ya kan, beli kertas, ini semua, bangun gedung, bangun apa, itu semua dari uang negara. Nah, karena dia menggunakan uang negara, maka penggunaan dana dari uang negara, pertanggungjawabannya itu diperiksa oleh yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara yang berhak memeriksa penggunaan uang negara oleh semua lembaga. Jadi bukan lembaga negara aja yang diperiksa, macam sekolah apa itu, bukan sekolah negeri, sekolah swasta pun diperiksa oleh BPK. Lembaga swasta pun bisa diperiksa oleh BPK. Kenapa? Karena kalau dengan syarat kalau dia pakai negara. Apa contohnya? Biasanya dia kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah, koperasi misalnya, dapat bantuan dari pemerintah. Nah, koperasi itu diperiksa. Koperasi kan swasta.
kan gitu kan, ataupun lembaga-lembaga daerah yang menggunakan uang negara itu diperiksa sama BPK. Ya, jadi Polmed pun diperiksa, ya itu rutin diperiksa. Setiap ada laporan keuangan dari Polmed itu bakal diperiksa. Ya, itu mungkin pertanyaannya, jawabannya. Tapi ingat ya, bedakan auditor, ini kan auditor nih, dengan auditor BPK dengan KPK. Ya, KPK. Kalau KPK itu bukan auditor. KPK itu penyidik dia. Agak lebih strike, keras dia. Auditor hasilnya itu adalah opini seperti yang di sini disebutkan kan, audit opinion, rekomendasi, pendapat. Tapi kalau penyidik dia udah langsung ke sanksi hukum. KPK itu sama dengan kepolisian, sama dengan kejaksaan. Dia akan mencari kesalahan ataupun pelanggaran hukum. Siapa yang melanggar hukum, ada sanksi. Kan gitu. Nah, itulah dia kondisinya. Ya, jadi kalau di Polmed dia masuk juga, ya masuk kalau memang ada kasus pelanggaran hukum korupsi pastinya. Tapi kalau disuruh dulu pernah masuk KPK di sini. Pernah kan kasus dulu waktu. Tapi itu nah makanya itu enggak itu nah BPK bisa memberikan namanya bukti awal bagi penyidik, bagi KPK. Bukti awal namanya. Temuan awal, pintu masuk. Kan gitu ya, pintu masuk untuk penyidikan, bukan pemeriksaan, karena pemeriksaan sudah dilakukan oleh KPK, oleh BPK. Begitu dapat temuan, begitu dapat opini itu dikasih ke KPK, maka di KPK sudah diteliti itu. Oh, di sini ada pelanggaran hukum, maka dia akan memeriksa, menyidik di sana. Ujungnya adalah sanksi. Adakah itu sanksi apa? Kan gitu ya. Jadi kalau di Polmed, nah itu untuk yang di eksternal. Kalau yang di internal sendiri, Polmed punya yang namanya SPI. Ya, SPI, Satuan Pengendalian Intern. Ya, Satuan Pengendalian Intern. Ini kepalanya kalau nggak silap saya Pak Dosen Teknik Pak Kusumadi. Sekretarisnya kalau nggak salah Bu Eli ya, Eli Saprida yang ada di AKP. Ya, di situ. Ya, jadi dulu Pak Riswanto di situ. Tapi Pak Riswanto udah nggak lagi. Kalau di kampus yang profesinya auditor itu, kalau di kampus kita profesinya auditor itu ada yang setahu saya itu pertama pastinya direktur. Direktur kita itu Abdul Rahman Dalimunti itu adalah auditor. Ya, yang kedua yang saya tahu itu Pak Riswanto. Mungkin ngajar kalian perpajakan ya atau apa? Ada ngajar Pak Riswanto? Tidak ada, Pak. Oh, mungkin kelas yang lain ya. Biasa. Boleh. Astagfirullah. Ya kan. Jadi yang kedua itu Pak Riswanto, yang ketiga ini ada Bu Meli, sekarang Kaprodi AKP. Sekarang Kaprodi AKP. Yang keempat itu ya saya. Ya, jadi kita memang tidak banyak sih yang punya profesi sebagai auditor. Ya, tidak semua akuntan bisa jadi auditor. Ya, nggak semua. Tapi auditor kemungkinan harus ya, harus paham akuntansi, dan memang harus akuntan. Ya, harus akuntan. Jadi, apakah kamu bisa jadi auditor aja? Ya bisa, memang bisa. Di sini udah saya bilang dari awal kemarin. Kamu on the right track kalau mau jadi auditor. Ya, kalau mau jadi auditor, kamu bisa di sini. Bisa awalnya itu bisa. Jadi gini, pendidikan auditor itu syaratnya itu memang sarjana jurusan akuntansi. Ya, sarjana lulusan jurusan akuntansi. Itu dia. Baru bisa boleh masuk ke pendidikan auditor atau akuntan. Kalau enggak bisa. Kan gitu ya. Itu. Jadi kamu punya, jadi gini,
Kalau kamu merasa akuntan ini, sarjana ini adalah akhir dari akhir dari pendidikanmu, ya khilaf, ya khilaf. Malah ini adalah syarat untuk melangkah lagi, untuk ke jenjang profesi yang lain, atau profesi yang memang kamu minati. Tidak bisa, ya bukan ini bukan akhirnya, ini baru awalnya, ya ini baru awalnya. Ya kalau sarjana ya paling jadi staf aja lah dulu. Ya saya pun dulu mulainya dari staf. Ya dari awalnya ya belum tamat ya. Belum tamat saya ya masih istilahnya belum sidang. Saya sudah diajak dosen saya untuk mengaudit. Sebelum mengaudit disusun dulu laporan keuangannya. Sayalah menyusun laporan keuangannya. Menjurnal lagi, buat buku besar, buat laporan, kan begitu. Ya seperti itu. Ya dari awal, itulah awalnya. Itulah dari awal. Jam berapa kita? Udah kelewatan ya. Baik. Nah, kita lanjut lagi hari Kamis besok ya. Iya kan? Kamis kita masuk kan? Iya, Pak. Oke. Oh iya merah besok ya. Oh iya. Oke lah. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan terkait dengan profesi audit ataupun kegiatan auditor, kamu bisa tulis saja di WA, tapi di jam ini ya, di jam kerja bisa saya jawab. Kalau enggak pun nanti pas kuliah ini nanti saya akan sampaikan. Ya mana tahu di sini masih belum terpikir apa yang mau ditanyakan. Nanti begitu rasanya ada yang mau ditanyakan, silakan istilahnya tuliskan saja di grup. Dan ingat, tidak ada japri-japri sama saya, ya. Saya ingatkan, saya tidak terima japri-japrian terkait dengan sama kuliah-kuliah gini. Ya, semua kegiatan perkuliahan masukkan saja ke grup. Ya, biar istilahnya kawan-kawan pun kalau yang kebetulan ada kasus yang sama bisa sekali jawab. Ya, bisa sekali jawab, jangan dua kali jawab itu kondisinya. Ya, saya kira itu. Sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Enggak, Pak. Baik, kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.